Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel kita Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita membahas keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Teman-teman masih ingat kemarin kita membahas tentang aktivasi 8 tombol rezeki, dan kita sudah membahas rezeki pertama atau rezeki utama adalah rezekinya semua makhluk. Nah, kali ini kita akan membahas tombol rezeki kedua yang perlu kita aktivasi, yaitu tombol rezeki karena usaha. Salah satu tombol penyalur rezeki adalah usaha seseorang untuk menjemput rezeki Tuhannya. Dalam surah An-Najm ayat 39, Allah menginformasikan bahwa tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Dalam paham subjektif saya, ini adalah mekanisme yang diciptakan Tuhan agar terjadi pertukaran energi antar makhluk. Sektor real bergerak karena faktor ini. Usaha dalam bentuk perdagangan dan jasa adalah jalan bagi bergeraknya perputaran energi rezeki. Sehingga skala, kuantitas, dan kualitas usaha juga menentukan banyak sedikitnya rezeki yang diterima. Orang gila, depresi, putus asa, ketakutan, sedih berlebihan, apatis, tidak mampu mengaktifkan tombol usaha ini. Namun mereka masih mempunyai rezeki. Rezekinya disalurkan melalui orang lain. Banyak sedikitnya tergantung pada saluran orang lain itu tadi. Nah, kalau ada orang yang malas dan lebih suka nganggur, maka sebenarnya ia tidak beda dengan orang-orang yang sakit mental. Ia menggantungkan hidupnya pada orang lain. Pengemis karena profesi termasuk pelaku dan koordinatornya masuk golongan ini. Itu sebabnya mengapa agama melarang sifat malas dan mengemis. Tanpa disadari orang-orang ini telah menghina Tuhan. Tuhan menciptakannya sebagai ahsani takwim, dan sebagai konsekuensinya dunia seisinya ditundukkan untuk melayaninya. Malah dia merendahkan dirinya sendiri dengan sifat malas dan memilih profesi mengemis itu tadi. Benar ya teman-teman ya, ini kan nggak pas ya. Nah, dalam ranah yang berbeda, para penjahat juga mendapatkan rezekinya melalui mekanisme ini. Pencuri, perampok, penjara, penipu, koruptor, dan sebagainya mendapatkan rezekinya karena menggunakan usahanya. Hanya saja rezeki yang dihasilkan dengan cara ini kehilangan energi berkah dan kental dengan energi maksiat. Energi inilah yang sebenarnya kemudian menarik banyak hal-hal tidak nyaman dalam hidup mereka. Karakter yang dihasilkan dari energi maksiat ini akan menarik hal-hal serupa. Nanti yang anaknya lah narkoba, yang pasangannya lah selingkuh, yang selalu tertarik ke tempat-tempat hiburan fisikal semata, dan yang paling gampang dikenali adalah sirkumstansi pergaulannya yang dikelilingi oleh orang-orang dengan frekuensi yang sama seperti mereka. Nah, jadi teman-teman, di lain sisi ada juga orang-orang yang bekerja jujur dan bekerja keras, namun keliru menangkap esensi usaha. Tanpa disadari, orang ini mulai menuhankan usaha mereka, menyangka bisnisnya yang mendatangkan rezeki, menyangka pekerjaannya yang mendatangkan rezeki, menyangka rezeki yang didapatnya semata adalah karena usahanya. Ini juga keblinger kan? Iya, karena ini sudah menyangka bahwa yang mendatangkan usahanya adalah, yang mendatangkan rezekinya maksud saya adalah usahanya. Dan parahnya, saya sempat masuk dalam golongan ini juga. Jadi ini menjebak sekali ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau Anda usaha, Anda masukkan dalam bawah sadar Anda bahwa usaha itu hanya ikhtiar dan rezeki itu asalnya dari Tuhan. Nah, mekanisme rezeki karena usaha adalah cara Tuhan memutar rezeki bagi makhluknya. Agar ada perputaran energi rezeki, saling melengkapi, saling berkontribusi. Ada petani, ada PNS, ada polisi, ada dokter, ada perawat, ada tentara, ada guru, ada trainer, ada pedagang, ada pengusaha, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua profesi muncul karena ada mekanisme rezeki model ini, model perputaran adanya rezeki karena disebabkan karena usaha ini. Maka profesi sebenarnya adalah kontribusi bagi berjalannya mekanisme rezeki. Profesi akan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Hemat saya,
Tidak penting apa nama profesinya, yang penting adalah kontribusi apa yang Anda pilih agar Tuhan menggunakan tangan Anda bagi perpanjangan tangannya. Dan setiap kali Tuhan menggunakan Anda, maka salah satu tombol rezeki telah diaktifasi bagi Anda. Aktivasi tombol usaha ini adalah kegiatan fisikal. Harus ada gerak, ada energi yang dipertukarkan, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Rezeki perut yang lapar adalah makanan. Namun tidak mungkin perut Anda otomatis kenyang tanpa Anda menyuap makanan ke mulut, kan? Tanpa Anda mengunyah, tanpa Anda menelan, kan tidak mungkin. Nah, jadi semua perlu gerak, semua perlu energi yang mengalir. Begitulah analoginya. Tuhan membuat mekanisme rezeki melalui usaha agar terjadi pertukaran energi, agar energi berputar, dan itu menjadi bagian dari mekanisme perputaran bumi. Dalam skala yang lebih personal, usaha merubah mentalitas dan pengetahuan adalah bagian dari mekanisme rezeki model ini. Ini sejalan dengan apa yang diinformasikan Tuhan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Harus ada upaya merubah diri terlebih dulu. Dan merubah diri itu dimulai dari dalam, baru nasib akan berubah. Perubahan nasib di luar selalu dimulai dari dalam. Benar sekali. Dan pertukaran energi dalam bentuk saling berkontribusi tadi adalah perwujudan dari niat dari usaha merubah mindset seseorang tersebut. Itu sebabnya seringkali kita lihat, meskipun tidak selalu ya teman-teman, orang yang meninggal karena sakit biasanya penyebab utamanya adalah tidak ada lagi keinginan untuk sembuh, atau sudah merasa cukup dan menyerah. Atau bisa juga ia sudah merasa bahwa tanggung jawabnya sudah dipenuhi. Misal, ada orang tua yang sakit-sakitan namun tetap bisa bertahan karena ia ingin menuntaskan tugasnya sebagai orang tua. Ia ingin melihat anaknya bisa mandiri dan menikahkan anaknya. Begitu selesai menikahkan anaknya, biasanya 2-3 bulan setelahnya orang ini akan meninggal. Nah, model begini juga banyak dijumpai setelah acara ngaben di Bali. 2-3 bulan setelah acara, biasanya orang tua yang sudah merasa menjalankan tanggung jawabnya untuk mengabenkan orang tua atau leluhurnya akan meninggal. Sebuah penelitian di Cina juga menemukan pola yang sama. Setelah acara kumpul keluarga besar mulai dari cicit, cucu, anak, kakek, buyut, canggah, dan seterusnya, biasanya 2-3 bulan kemudian orang yang merasa bebannya sudah tertunaikan akan meninggal. Dari pola-pola tadi, kita jadi tahu mengapa Tuhan menyediakan tombol rezeki karena usahanya ini. Tombol ini berfungsi untuk menjaga jalannya perputaran rezeki sekaligus memastikan adanya perubahan nasib individu. Jika masih ada usaha, berarti masih ada jalan rezeki. Bila sudah menyerah dan merasa sudah waktunya berhenti, maka disitulah rezeki berhenti. Nah teman-teman, barangkali cukup sampai di sini materi kita kali ini. Yang perlu dicamkan dalam diri kita masing-masing, perlu dimasukkan dalam pikiran bawah sadar kita masing-masing bahwa usaha kita atau ikhtiar kita itu bagian dari mekanisme rezeki. Dan itu adalah cara Tuhan untuk saling mempertukarkan energi rezeki antar individu. Maka kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa selama kita masih berusaha, selama kita masih hidup, maka rezeki akan datang kepada kita. Dengan memasang mindset itu dalam diri kita, maka kita sudah mengaktifkan tombol rezeki nomor 2, tombol rezeki karena usaha. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya, di tombol rezeki berikutnya. Mudah-mudahan hari Anda baik, rezeki Anda baik, dan masa depan Anda semua menjadi jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui fase-fase sulit di masa pandemi ini untuk menuju ke depan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.